Ketua KPK Firly Bahuri yang seharusnya diperiksa di Polda Metro Jaya hari ini terkait dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mangkir. Firly seharusnya diperiksa pukul 14 waktu Indonesia Barat dan berdalih ada kegiatan lain serta butuh waktu untuk mendalami kasus ini sehingga minta ditunda pekan depan. Kita akan membahasnya bersama Yudi Purnomo yang merupakan mantan penyidik KPK. Mas Yudi, terima kasih untuk waktunya. Mas Yudi, 1 pekan untuk mendalami kasus dan memang juga karena ada agenda lain ya katanya. Nah, menurut Mas Yudi sebagai mantan penyidik, konsekuensi dari penundaan penyidikan ini bagaimana? Apakah yang bersangkutan bisa saja mungkin mengatur strategi atau mencoba menghilangkan barang bukti misalnya? Ya, bahwa ketika yang bersangkutan ya tidak datang di panggilan pertama, ya tentu kita akan menganggap ya sebagai penyidik itu adalah perbuatan yang tidak kooperatif. Mengapa? Karena penyidik ya tentu sudah mempunyai agenda-agenda terhadap kegiatan ataupun tindakan penyidik. Sehingga ketika ada yang mangkir dari panggilan, maka itu akan membuat beban penyidik untuk mengungkap kasus akan terhambat. Itulah sebabnya maka ketika saya menjadi penyidik ya ketika ada orang ya yang beralasan dia tidak bisa hadir padahal panggilan penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan ya surat panggilannya itu harus diutamakan dibandingkan dengan yang lain. Maka saya melihat bahwa ini ada upaya untuk delaying time. Artinya menunda-nunda waktu. Untuk apa? Banyak yang bisa mereka lakukan. Misalnya pertama, bagaimana mengatur saksi-saksi supaya tidak membebankan pada dia, ya lebih berat kepada dia. Kemudian yang kedua, ya tadi tentu dia ada dokumen atau apapun yang dianggap penting ya itu bisa dihilangkan. Jadi banyak dugaan-dugaan ketika orang tidak datang memenuhi panggilan, walaupun panggilan itu adalah panggilan pertama. Kemudian selanjutnya, ketika misalnya dipanggil, ya itu seharusnya yang bersangkutan sebagai ketua KPK ya penegak hukum, bahkan yang bersangkutan juga ya apa namanya kita lihat bagaimana KPK memanggil orang saksi dan sebagainya itu berharap datang gitu kan di panggilan pertama, ini tidak datang, ini tentu akan menjadi contoh yang buruk ya, teladan yang tidak baik. Mengapa? Karena waktu yang sudah disediakan itu tidak digunakan untuk hadir. Dan saya melihat bahwa kasus ini kan sudah semakin terang benderang. Kita lihat sudah 50 lebih saksi diperiksa. Kemudian bagaimana tadi penyidik Polda Metro Jaya sudah meminta dokumen-dokumen. Artinya ini sudah mau sampai tahap akhir, yaitu untuk menentukan siapa tersangka. Memang ya dalam KUHP dan maupun putusan MK diatur bahwa sebelum menjadi tersangka itu harus dipanggil dulu untuk menjadi saksi. Nah, kita nanti lihat bagaimana penetapan tersangka. Siapakah yang akan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa perbuatan memeras dalam kasus korupsi. Begitu Mbak Maria. Mas Yudi, kan sudah ada lebih dari 45 saksi ya kalau tidak salah ya, mungkin hampir 50 atau sekitar itu. Nah, jadi sebenarnya sudah bisa tidak sih Mas ditetapkan penetapan tersangka meskipun memang pihak yang paling utama ini belum diperiksa misalnya? Ini yang menarik ya, bahwa kalau saya mengamati saksi yang sudah diperiksa ya, itu ada beberapa klaster ya. Klaster pertama yang paling penting dari Kementerian Pertanian. Ada menteri, kemudian ada ajudannya, ada supirnya dan lain sebagainya, termasuk salah satu direkturnya. Kemudian yang kedua dari pihak KPK-nya, ya, bagaimana ajudan dari Firly Bahuri, kemudian dari Direktorat Pengaduan Masyarakat, ya direkturnya, dan yang terakhir klaster dari mantan pimpinan KPK. Artinya bahwa ini sebenarnya tinggal menunggu waktu. Tapi terus tadi saya sampaikan bahwa ini harus dipanggil dulu. Nah, apakah nanti ya yang bersangkutan tidak datang, mangkir dan sebagainya, ya itu saya pikir tidak jadi masalah, tidak akan menghambat proses penetapan tersangka. Tapi kita ingat bahwa ini kan kasusnya high profile lah, apa namanya, melibatkan ketua KPK. Tentu Polda Metro Jaya ingin prosedur yang benar gitu ya, bahwa kita panggil, kemudian ketika dia tidak datang, mangkir gitu ya, dipanggil lagi untuk minggu depan, itu sudah benar seperti itu. Kalau dia tidak datang lagi, ya maka Polda Metro Jaya bisa membawa paksa yang bersangkutan. Jadi bisa ada opsi penjemputan paksa penyidik. Ya, Mas Yudi ya? Bisa ada opsi tersebut. Itu sangat-sangat terbuka. Kalau Firly Bahuri tidak kooperatif lagi, itu bisa-bisa sangat terbuka. Bahkan penetapan tersangka pun karena ini sudah dipanggil tidak datang, tanpa kehadiran dia juga bisa. Karena apa? Karena kan menetapkan tersangka butuh 2 alat bukti yang cukup. Seperti itu, Mbak. Kita akan nantikan bagaimana pekan depan. Terima kasih mantan penyidik KPK Yudi Purnomo sudah memberikan informasi di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.